Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Heho Pop Gengs. Di tanggal 25 Maret kemarin kita sama-sama tahu kalau dunia sepak bola Indonesia sedang dikepung awan gelap dengan batalnya drawing atau pengundian Piala Dunia U20. Seharusnya drawing ini dilakukan di Bali pada tanggal 31 Maret. Nah, yang jadi awal permasalahan dari kejadian ini adalah jelas soal protes keikutsertaan timnas Israel di kompetisi tersebut. Penolakan yang dilakukan ini juga ikut melibatkan beberapa tokoh politik populer, partai politik, ormas, dan lain-lain. Ya, kita tahu sendiri kan gimana panasnya sentimen orang-orang Indonesia terhadap aksi pendudukan Israel di Palestina yang sering viral di berbagai media sosial. Sebab penolakan ini banyak narasi yang kemudian muncul, seperti sepak bola tidak boleh dicampur politik, dan juga sebaliknya sepak bola tidak lepas dari politik. Hal yang lebih aneh lagi, harusnya penolakan Israel datang ke Indonesia dilakukan sejak tahun 2022 saat Israel lolos kualifikasi. Sebab Indonesia terpilih sebagai tuan rumah di tahun 2019 jauh sebelum Israel lolos. Dengan batalnya drawing Piala Dunia U20 tersebut, jelas posisi Indonesia sebagai tuan rumah langsung terancam. Melihat kondisi ini, beragam orang yang ikut andil di dunia persepak bolaan mulai memberikan respon. Salah satunya datang dari Hoki Caraka, pemain PSS Sleman yang rencananya akan bermain untuk timnas U20 di ajang Piala Dunia nanti. Setidaknya statement yang ditulis itu kayak gini nih, berjuang untuk kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua merusak impian anak bangsa sendiri. Mimpi indah kawan-kawan, sampai berjumpa lagi. Kalimat ini sangat menandakan kondisi mental pemain timnas yang sangat terpuruk. Sinteyong nih selaku pelatih timnas U20 turut memberi respon dengan tetap optimis dan merasa sangat bahagia jika Piala Dunia U20 tetap diadakan oleh Indonesia. Makanya pelatih asal Korea Selatan ini berharap banyak pada Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan juga pada Presiden Jokowi. Setelah semua polemik yang terjadi di tanah air persoalan pagelaran Piala Dunia U20, untuk mendapatkan kepastian, Pak Erick Thohir kemudian berangkat untuk melakukan negosiasi dengan FIFA. Lalu apa hasilnya? Ya, sama-sama kita tahu. Kalau Indonesia dihapus sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang langsung diberitakan dalam laman resmi FIFA. Alasan dari penghapusan ini seperti apa yang selalu ditegaskan oleh FIFA, bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Nah, Indonesia ini dianggap gak bisa memenuhi kewajiban tersebut atas penolakan Israel. Keputusan FIFA yang mengacu pada prinsipnya ini memang masih sering diperdebatkan, karena dianggap melakukan standar ganda, di mana FIFA juga melarang timnas Rusia untuk berkompetisi sebab pendudukannya di Ukraina, tapi masih terus membiarkan Israel untuk bermain. Aduh, persoalan bola ini emang ribet, entah itu tingkat nasional maupun internasional. Balik lagi ke nasib Indonesia. Usaha lobby yang gagal ini tentu jelas jadi kesedihan bukan cuma untuk pelatih, pemain timnas, atau asosiasi sepak bola aja, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi gerakan ini sudah lama dinantikan dan tentunya menelan tidak sedikit biaya. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, anggaran Piala Dunia U23 disebutkan mencapai 500 miliar rupiah. Lalu dari Kementerian PUPR juga menghabiskan hingga 175 miliar rupiah untuk revitalisasi stadion, yang rencananya akan dipakai saat event tersebut berlangsung. Oh iya, masih ada satu lagi nih yang kecewa berat, yaitu artis Indonesia yang ditunjuk untuk menggarap soundtrack Piala Dunia U20 ini. Soalnya teaser lagu ini kini udah dihapus oleh FIFA di website mereka. Padahal ya, soundtrack garapan Weird Genius ini menurut aku sih lebih ear-catching ketimbang beberapa soundtrack Piala Dunia terakhir. Gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia makin miris sih jika kita mengacu pada fakta yang akan terjadi nantinya. Israel tetap akan bermain di Piala Dunia U20 siapapun tuan rumahnya karena lolos dalam kualifikasi. Lalu untuk Indonesia, kita jelas nggak bisa ikut berkompetisi karena kita terpilih ikut disebabkan privilege kita sebagai tuan rumah, woi. Ya jelas sedih banget sih kalau ada di posisi pemain timnas.
Mirisnya lagi hubungan sepak bola Israel dan Palestina yang banyak dibela Indonesia sama orang Indonesia nih, sebenarnya mereka adem banget. Pelatih timnas Palestina bahkan merupakan orang Israel. Kemudian dubes Palestina di Indonesia aja ikhlas kok timnas Israel datang untuk bermain di Indonesia. Jadi mereka emang gak punya masalah dalam sepak bola. Tapi entah kenapa kok di sini yang paling ribet sih. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi tinggal dilakukan lobby-lobby saja dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Dari kegagalan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, jangan kita kira kalau nggak ada resiko lanjutan yang akan diterima. FIFA emang belum menentukan apa yang akan terjadi pada dunia sepak bola kita. Tapi sebagai otoritas tertinggi, ada beragam mimpi buruk yang bisa menghampiri. Dari pernyataan Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga, Indonesia berpotensi untuk di-ban oleh FIFA selama beberapa tahun. Saat kita di-ban, nasib timnas bisa amburadul karena tidak bisa terlibat dalam kompetisi-kompetisi internasional. Selain itu ya, Indonesia juga akan keluar sebagai kandidat tuan rumah untuk semua pagelaran internasional sepak bola. Kemudian yang paling parah adalah keberlangsungan liga yang tidak diakui oleh FIFA. Dengan tidak adanya pengakuan atau tidak diakuinya liga kita, Arya menggambarkan kalau Liga Indonesia bakal tidak lebih dari kompetisi tarkam. Aduh. Kemudian liga kita, Liga 1, 2, 3 kita itu tidak diakui. Akibatnya kita akan liga kita jadi liga tarkam gitu. Itu yang berat banget itu. Nah jelas, jika Indonesia di-ban di kemudian hari sebab insiden ini, maka ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidup pada sepak bola harus kehilangan pekerjaan. Mulai dari pelatih, pemain tim official, wasit, anak gawang, OB stadion, pokoknya semua yang terlibat akan terkena imbasnya. Kerugian yang dihasilkan saat ban ini terjadi juga diperkirakan bakal mencapai triliunan rupiah. Lebih parah lagi, jika isu diskriminasi ini berimbas pada asosiasi olahraga lain. Bisa-bisa, bukan cuma sepak bola yang tidak memperbolehkan Indonesia jadi tuan rumah, tapi bahkan seluruh asosiasi olahraga lainnya, itu kemungkinan paling buruk. Nah, setelah bicara banyak soal Indonesia gagal jadi tuan rumah ini, dadaku sih jadi sesek banget. Bayangin gimana ekspresi anak-anak muda Indonesia yang gagal jadi punggawa timnas. Bagaimana ekspresi Sinteyong yang kayaknya bakal cabut dari Indonesia? Jelas penasaran juga sih dengan bagaimana ekspresi orang-orang yang menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah. Sekarang gimana? Puas kamu, Mas?